Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Faiz dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar pendidikan yang berjudul Pendidikan, Lembaga atau Organ Pendidikan dan Anak Didik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Karlina, ada Miss Padela, Alfia, dan yang terakhir ada Pusrayandono. Untuk pembahasan yang pertama tentang 4 kriteria kemungkinan pendidikan dan batas-batas dari hasil pendidikan dan tujuan pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Karlina. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 kriteria kemungkinan pendidikan dan batas-batas dari hasil pendidikan. Yang pertama, ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, perlu menetapkan batasan dan juga kriteria apa yang hendak dicapai pada sebuah pendidikan sehingga arah dan tujuan pendidikan itu menjadi jelas. Yang kedua, ada alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan arah dan tujuan dari pendidikan tersebut. Yang ketiga, manusia yang menjadi pendidik. Kriteria dan batas dari hasil pendidikan adalah manusia sendiri sebagai pendidik. Yang keempat, ada bakat dan watak anak didik. Dalam kemungkinan dan batasan dari hasil pendidikan juga mengarah kepada bakat dan watak anak didik. Hal ini sangat penting untuk menentukan ketercapaian dari sebuah pendidikan. Nah, maka arah yang dituju sebuah pendidikan adalah menyasar pada bakat dan watak dari peserta didik itu sendiri. Tujuan pendidikan, kedewasaan atau manusia dewasa, yaitu manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri secara mandiri atas tanggung jawabnya sendiri. Jenis-jenis alat pendidikan dan tujuan pendidikan akan dijelaskan oleh Pusrayandono. Saya akan mencoba menjelaskan alat pendidikan. Kita memahami tentang alat pendidikan itu apa. Alat pendidikan adalah suatu tindakan ataupun perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi merupakan segala sesuatu yang diusahakan oleh seorang pendidik untuk ketercapaian dari tujuan pendidikan itu dan keterlaksanaan pendidikan, entah itu melalui tindakan, perbuatan, ataupun sikap-sikap atau apa saja hal-hal yang diusahakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Itu merupakan alat pendidikan. 4 aspek alat pendidikan akan dijelaskan oleh Miss Padela. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 aspek alat pendidikan. 4 aspek alat pendidikan itu adalah 1. Tujuan pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa tujuan pendidikan yaitu kedewasaan atau manusia dewasa yang mampu menentukan dirinya sendiri secara mandiri atas tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua, pendidikan yang akan menggunakan alat itu. Maksudnya yaitu alat-alat pendidik itu adalah suatu alat pendidik yang menjadi alat itu sendiri. Dan dalam praktek pendidikan, alat pendidikanlah yang mempersatukan tindakan yang disengaja, yang bersifat inisiatif, yang dimana hal ini hanya mungkin dilakukan oleh pendidik yang berbuat sesuai dengan kepribadiannya atau berdasarkan hal yang dalam batin sepenuhnya telah diakui dan dijadikan bagian dari dirinya. Yang ketiga, media atau tempat pemakaian alat itu digunakan dan objek yang akan diolah untuk mencapai tujuan. Maksud dari objek yang akan diolah untuk mencapai tujuan penggunaan alat pendidikan yaitu harus mempertimbangkan suatu hal yang berkaitan tentang jenis kelamin, umur, bakat, dan kemampuan, orientasi hidup, dan hal-hal yang berkaitan tentang sejenisnya itu. Jadi, ilmu tentang alat pendidikan adalah pedagogik praktis. Yang keempat,
Pertanyaan sejauh mana keberhasilan penggunaan alat itu? Maksudnya, aspek alat pendidikan itu ya salah satunya dengan pertanyaan tersebut. Jadi, aspek alat pendidikan bisa kita lihat dengan keberhasilannya. Pembahasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Lutfia Alfafa tentang anak didik dan faktor penentu. Anak didik adalah anak yang karena ketergantungannya menimbulkan tanggung jawab pendidikan pada orang dewasa, sehingga secara sengaja orang dewasa memberikan bantuan ke arah kedewasaan. Faktor penentu kewibawaan pendidik. Yang pertama, kasih sayang pendidik terhadap anak didik atau orang yang belum dewasa. Yang kedua, kepercayaan pendidik bahwa anak didiknya orang yang belum dewasa akan mampu mencapai kedewasaan. Yang ketiga, kedewasaan pendidik. Yang keempat, identifikasi terhadap anak didik. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab pendidikan. Baik, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih dan shalom.